Kultum, kuliah 7 menit. Akhirnya gue memberanikan diri untuk bikin segmen ini. Jadi ini segmen namanya ini direkomendasikan dari kalian, dari live TikTok gue dan live Instagram gue. So shout out to you yang rekomendasiin gue nama ini kuliah 7 menit. Karena dia bilang bahwa nonton kakak punya konten tuh kayak kuliah, tapi cuma 7 menit doang. Dia singkat jadi Kultum, kuliah 7 menit. Nah seperti yang kalian tahu dari konten Naval gue, dimana gue nge-breakdown dia punya tweets, dia ngerangkum dia punya metode di Tweetstorm ini. Gue pengen mulai ngebahas buku-buku yang changing my life, yang memberikan gue influence terhadap decision di dalam karir gue. Dan so far ada 2 rekomendasi yang masuk ke gue punya komen, yaitu ada 4 Hour Workweeks by Tim Ferriss and Intelligent Investor by Benjamin Graham. Nah 2 ini gue takut terlalu jauh dari kalian yang bekerja di industri kreatif. Jadi gue mulai dari buku pertama adalah The War of Art by Steven Pressfield. Kenapa buku ini yang gue mulai sebagai perkenalan di program Kultum ini? Karena ini buku yang gue baca pada tahun 2015 yang akhirnya membuat gue berani untuk berkarya. Ini juga terpicu juga dari salah satu dari kalian di live Instagram gue ngomong bahwa kak, nggak semua orang punya akses kayak kakak. Pertama kan gue berasa kayak ngapain gue bahas book review gitu. Gue rasa semua orang punya akses ke buku gitu loh. Tapi ada salah satu orang dari Papua ngomong di TikTok live gue bahwa dia bilang, kak, nggak semua orang punya akses kayak kakak. It hits me. And gue berasa itu ada benernya juga gitu. Dan itu akhirnya yang memberanikan diri gue juga untuk bikin book review ini. Dimana gue bakal coba untuk extract value dari apa yang gue dapat dari buku tersebut. War of Art by Steven Pressfield. Gue berasa berhubungan banget dengan industri kreatif, terutama buat kalian yang berasa kalian tidak bisa konsisten dalam berkarya. Ini buku kasih tahu bagaimana caranya kalian bisa overcome that fear, overcome that anxiety. Coba melewati kalian punya ketakutan, coba melewati kalian punya kecemasan untuk akhirnya kalian berkarya. So kita mulai aja, countdown 7 menit. Jadi dia punya big di mana untuk kita berkarya, kita itu harus jadi profesional. Dan dia berasa ada perbedaan antara amatir dan profesional. Kita harus normalisasi dulu yang namanya fear and anxiety, takut dan kecemasan kita. Gue tahu banyak dari kalian yang kalau misalnya ngobrol sama mentor atau influencer atau apapun itu, pasti mereka banyak komentar bahwa mereka nggak takut, mereka nggak cemas. Dan kalian berasa, wah, lu superhero banget nih. Kayak gue aja berasa takut gitu. Nah itu di-argue bahwa itu nggak benar. Semua orang yang benar-benar care pasti takut dan cemas terhadap karyanya dia. Contoh gue untuk publish video ini, gue jujur gue takut. Apa reaksinya dari kalian? Cemas. Apakah penyampaian gue cukup sesing, cukup berdaging untuk kalian terima? Dan tapi itu artinya adalah kita care. Jangan sampai ketakutan ini atau kecemasan ini malah menghentikan kita untuk berkarya. Dan ketakutan dan kecemasan ini si Steven Pressfield memberikan namanya adalah resistance. Nama Indonesia perlawanan, tapi itu basically resistance itu adalah peran antagonis di mana setiap kali kita mau berkarya. Di buku ini dia juga kasih contoh aktor yang namanya Henry Fonda, di mana dia sampai umur 75 tahun masih sebelum acting dia itu masih mual, masih muntah-muntah. Diceritakan bahwa dia prefer dia mual, karena itu artinya dia bakal perform. Kalau dia nggak mual, berarti dia nggak perform, which is itu bakal di bawah standar performance-nya dia. Ketakutan dan kecemasan ini dikemas oleh Steven Pressfield menjadi resistance. Resistance adalah sumber dari kita punya self-doubt. Kita berasa karya kita takut kurang bagus, kita berasa apa opini orang. Apapun yang kita akhirnya bikin kita doubt terhadap diri sendiri, itu adalah resistance. Resistance adalah sumber dari distraction. Apapun yang bisa distract kita dan menghentikan kita untuk berkarya. Contoh, scrolling Instagram, makan sesuatu dessert. Jadi simpelnya, resistance itu adalah suatu peran antagonis yang menghentikan kalian untuk berkarya. Peran antagonis ini jangan kalian jauhkan dari diri kalian. Justru, Steven Pressfield bilang, setiap kalian ketemu peran antagonis ini, justru kalian gandeng dia. Karena ternyata, resistance itu adalah kompasnya kalian. Setiap kalian bingung mau ngapain, pikir yang resistance-nya paling besar, yang paling tinggi, paling berasa ada resistance. Karena kalau kalian melakukan suatu aksi yang mempunyai resistance sangat tinggi, setelah kalian melakukan aksi tersebut, akan berasa fulfilled. Kalian berasa benar-benar berkarya. Untuk kalian yang pengen jadi profesional, goalnya kita itu setiap hari bukan untuk berkarya, tapi untuk beat the resistance, untuk kalahin si resistance tersebut. Secara nggak langsung dia komentar bahwa nggak ada yang namanya writer's block.
atau yang kita sering kenal creative block. Sering banget orang-orang kreatif kalau lagi kerja bilang, aduh gue hari ini lagi berasa nggak enak nih, moodnya nggak enak nih, kayaknya nggak bisa kerja segala macem. Kayak gue lagi nggak bisa nulis, gue lagi nggak bisa gambar. Pokoknya hari ini gue berasa ada block. Itu yang di-argue sama Steven Pressfield. Dia nge-breakdown itu antara bedanya amatir dan profesional, di mana amatir bakal mencari excuse, di mana kalau misalnya profesional, dia nggak bakal cari excuse, dia bakal pastiin apa yang dia harus lakukan. Pasti dilakukan, pasti di-follow through. Dan profesional itu self-validate, di mana kita nggak butuh validasi orang, kita cukup validasi diri sendiri. Apakah hari ini kita sudah melakukan sesuatu yang paling bisa, yang paling optimal untuk kita lakukan. Kita tidak butuh validasi orang. Untuk yang butuh validasi orang, itu adalah amatir. Amatir do it for love. Cinta, sesuatu yang abstrak. Yang mereka bilang artistik. Dimana mereka define diri mereka terhadap label-label yang generik. Contoh, musician, painter. Resistance itu suka banget sama orang-orang yang nge-label diri mereka tuh itu. Kenapa? Karena Resistance tahu, orang-orang yang sudah melabelkan diri mereka itu akan terlalu overly invested karya sukses mereka. Jadi akhirnya mereka takut kalau misalkan karya berikutnya itu nggak seoptimal karya sebelumnya, yang akhirnya malah menghentikan mereka berkarya. Profesional sadar kalau misalkan lu terlalu cinta terhadap sesuatu, itu bisa jadi bumerang, bisa jadi penyakit. Karena ego lu terlalu gede untuk bilang karya gue tuh yang bagus ini gitu loh. Nah, dengan ada duit, itu menetralisir atau menurunkan dosis egonya kita. Bahwa at the end of the day, masih ada duit. Orang-orang profesional ini pasti do the work. Kalau kalian masih bilang bahwa kalian ada writer's block atau creative block, berarti kalian bukan profesional. Steven Pressfield bilang, industri kreatif ini satu-satunya industri yang paling unik. Dimana kita bisa, saat kita sudah diberikan suatu kerjaan, kita bisa bilang, oh gue hari ini lagi nggak bisa. Coba bayangin itu dokternya kalian. Bahwa kalian mau ke dokter, mendadak dokternya bilang, gue hari ini lagi nggak bisa nih diagnosa lu. Gue hari ini lagi nggak bisa nih operasi lu. Sorry ya, nggak mungkin kan. So, itu poinnya Steven Pressfield terhadap profesional. Untuk kalian yang pengen benar-benar berkarya, sekarang kalian tahu karakteristik untuk jadi profesional menurut Steven Pressfield. So, itu aja Kultum episode 1, dimana gue coba extract value dari The War of Art by Steven Pressfield. Gue ngerti semua orang nggak punya akses terhadap buku ini, tapi gue rasanya buku ini penting, jadi gue memberikan akses ke kalian terhadap terjemahan book notes yang gue punya. So, buat kalian yang pengen baca book notes-nya aja, apa yang gue extract, apa yang gue highlight, silahkan ke link di deskripsi. Sebelum gue tutup, kalian ada rekomendasi gak untuk Kultum berikutnya? Apakah sesuai rekomendasi For Our Work Week dan Intelligent Investor? Mana tuh menurut kalian? Atau kalian justru ada buku lain yang kalian pengen gue bahas? Itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in the next video. Bye-bye.